Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan untuk bisa menghadiri kegiatan diseminasi hasil pelatihan dari tanggal 1 sampai tanggal 4 kemarin yang harus saya sosialisasikan di sekolah. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mungkin kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya, biar kita tambah semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Boleh mungkin berdiri semua. Ayo berdiri. Boleh bernyanyi ya Bapak Ibu, bisa lihat di layar. Di lingkungan sehat, apa pada penyanyi bersama guru yang hebat. Ada Pak Pampres. Ada 7 jurus BK hebat Bapak Ibu yang didapat kemarin. Yang pertama itu kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, 4 jaga konsistensi, 5 jalin koneksi, 6 bangun kolaborasi, dan 7 menata situasi. Hari ini saya akan membahas tentang jurus yang kedua, karena kita diwajibkan untuk 2 jurus untuk diimplementasikan kepada siswa dan guru. Yang pertama sudah kemarin hari Kamis bersama dengan siswa sebanyak 15 orang tentang kenali potensi. Di sana kenali potensi itu ada 2 yang harus dia kenali tentang gaya belajar. Yang kedua yaitu kelola emosi. Kelola emosi ini sekarang kita bahas. Tetapi sebelumnya di situ ada sejenis arka. Sebelum masuk ke materi arka itu, yang pertama itu aktivitas tentang nanti ada permainan kertas emosi. Yang kedua ada refleksi, yaitu kita diskusi. Tetapi di sini kita tidak usah mengadakan diskusi Bapak Ibu karena waktunya tidak lama. Yang ketiga itu konsep. Konsepnya itu ada konsep tentang self, yaitu sosial emosi learning-nya, dan 5 kompetensi self. Yang A aplikasi, merancang kelas bernuansa self. Di situ ada kata selamat datang pendekar. Memang kita dari setiap jurus itu pasti ada logo seperti ini. Ya, selamat datang pendekar, selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai
Jurus kedua yaitu kelola emosi, kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Ya, ini sering terjadi di dalam kelas kepada siswa-siswa kita. Terkadang kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, termasuk saya juga seperti itu. Ini ada cerita Bapak Ibu. Cerita yang pertama itu, pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Kira-kira ini kalau terjadi kepada Bapak Ibu, apa yang Ibu rasakan? Marah, senang, kesal atau bagaimana? Pasti kesal ya. Ibaratkan misalnya kalau Bapak Ibu pegang kertas, apakah kertas itu misalnya Bapak Ibu melampiaskan di kertas itu, apakah dibejak, dielus, hanya bilang sabar, 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 dan sabar? Apa? Gimana perasaannya? Kesal, ya pasti dibajak ya. Berarti kita belum bisa mengendalikan emosi kita. Yang kedua, contoh yang kedua, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menundukkan sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Kira-kira kita bisa sabar tidak? Nah, pasti kita pernah mengalami hal seperti ini di dalam kelas. Pernah nggak Bapak Ibu? Sering. Ya, disinilah kita diuji kembali emosi kita. Bisa nggak kita mengelola emosi kita? Ini sering terjadi. Nah, di sini Bapak Ibu yang di sini ada materi tentang pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, menyadari diri. Di situ menyadari diri itu yaitu kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Ada contohnya misalnya saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Ini sering terjadi pada anak-anak kita ketika mereka berbicara atau bercerita dengan kita. Saya rasa semua siswa pernah menceritakan tentang personal siswa kepada Bapak Ibu guru, tidak hanya kepada Bapak Ibu guru BK saja. Yang kedua, mengelola diri. Mengelola diri sini mampu untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Contohnya, saya tahu caranya menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir, dan lain-lain. Kira-kira ini Bapak Ibu, pernah nggak ada siswa kita yang bercerita terus dia marah tapi dia langsung mengambilkan keputusan sendiri untuk bisa menenangkan sendiri? Pernah nggak mendengar anak-anak kita seperti itu? Jarang ya, sangat jarang siswa kita. Itu termasuk dia belum bisa mengelola dirinya. Yang ketiga, mengambil keputusan bertanggung jawab, yaitu membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Contoh, saya mengalami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Saya rasa ini pasti ada di antara 1, 2, 3 siswa kita di sekolah, ada yang melakukan hal seperti ini. Saya yakin ya, kalau di guru BK ada 1, 2 orang yang pernah melakukan hal seperti ini. Dia bertanggung jawab, mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan pada kita. Terus yang selanjutnya ada metode IMC2 ya. UNESCO dan Mahatma Gandhi Institute of Education menjelaskan 4 kompetensi yang diperlukan dalam pendidikan dan relasi sosial, yaitu empati, compassion, mindfulness, dan critical inquiry. Di sini empati itu merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki dalam memahami murid secara mendalam, baik dalam situasi pribadi
maupun sosial, serta peduli dan perhatian terhadap emosi yang dimiliki oleh murid yang ditujukan melalui perilaku mereka. Ini yang sering terjadi sekali Bapak Ibu kepada murid-murid kita. Banyak sekali ya mereka kurang memahami atau mendalami dirinya. Terus yang kedua itu mindfulness. Mindfulness itu pemahaman diri diperlukan dalam proses mengajar, merupakan kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki sehingga mau menerima situasi apapun tanpa menghakimi diri sendiri. Contoh misalnya dia melakukan sesuatu tapi dia mengelak, ya, tidak mengakui kesalahannya, sehingga dia terhindar dari istilahnya menghakimi diri sendiri. Yang ketiga, compassion. Compassion itu yaitu bela rasa. Apa itu bela rasa? Bela rasa itu seorang individu dapat membatasi perasaannya terhadap orang lain sehingga dapat mengurangi personal stres atau tekanan pribadi akibat respon yang berlebihan terhadap perasaan orang lain. Ya, ini juga sering terjadi dengan anak-anak kita di sekolah, dan bahkan ini tidak bisa dikontrol emosinya. Itu ada 6 ya kemampuan yang ditunjukkan dari atribut kita, yaitu dari compassion itu satu, sensitif, yaitu sikap individu yang responsif terhadap perasaan orang lain sehingga mampu memahami bantuan yang dibutuhkan. Yang kedua, simpati. Simpati itu yaitu kemampuan individu dalam menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga, empati. Empati yaitu kemampuan individu untuk memahami perspektif orang lain. Yang keempat, caring. Caring itu mampu menunjukkan respon peduli yang memberikan motivasi terhadap orang lain. Yang kelima, toleransi. Kemampuan untuk menoleransi emosi yang dimiliki ketika dihadapkan dengan penderitaan orang lain tanpa merasa kewalahan. Yang terakhir yaitu non-judgment. Kemampuan untuk menerima kondisi atau perasaan orang lain tanpa menunjukkan rasa frustasi, marah atau jijik. Yang terakhir, critical inquiry. Ya, critical inquiry itu adalah sebagian dari IMC itu yang berfokus pada kemampuan untuk bertanya secara mendalam, mengevaluasi informasi secara objektif. Jadi itu Bapak Ibu guru yang yang perlu disampaikan. Dan yang terakhir yaitu mengendalikan diri dengan rumus tanya. Di sini ada 5 rumus tanya yang harus kita miliki. Yang pertama itu terima. Terima itu dalam arti apa? Misalnya anak melakukan kesalahan, kita harus terima Bapak Ibu, ya. Tetapi kita harus punya rasa atau cara untuk bisa menerima itu. Yang kedua, amati. Amati bagaimana dia, apa sih dia kesalahannya, apa yang dia lakukan. Yang ketiga, menikmati. Menikmati apa? Menikmati ketika dia bercerita kepada kita, ya. Yang keempat, yakini, yaitu yakin bahwa dia lebih kuat, ya, menghadapi masalahnya itu. Dan yang terakhir adalah aksi. Setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon kondusif dari kita. Dan itu tidak perlu dari Bapak Ibu Guru BK, dengan Bapak Ibu Guru juga penting, ya. Cuma ini Bapak Ibu yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Mudah kita bisa berkolaborasi dengan apa yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.